Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat datang di video yang kita. Sekarang gue balik lagi tentang Jerman dan temanya bakal menarik. Karena di sini gue sudah menghadirkan seorang pakar calon pakar Amin ya Allah, amin. calon pakar transportasi. Oke, nama gue Arif Budianto. Gue sekarang kuliah di TU Berlin, jurusan transportasi. Gue di Jerman udah berapa tahun? Dan tahun 6 tahun. Gue juga. Nah, sekarang masih nempuh studi bachelor. Udah ini semoga cepat kelar. Dan gue juga betul. Jadi tuh kita sekarang mau ngomongin tentang transportasi. Lu dari mana sih? Dari Indo, Ri? Gue dari Cirebon, kota kecil sih. Cirebon macet gak, Ri? Sekarang sudah mulai macet sih. Karena Ari ini pakar transportasi, gue tuh suka mikir, gue nanya ke Ari aja nih. Sebenarnya tuh kalau Indo macet tuh salahnya di mana sih? Terus Jerman itu kayaknya bagus gitu gue ngeliatnya, autobannya nggak ada betrok tolnya, terus ya infrastruktur bagus, terus ada S-Bahn, U-Bahn kalau misalnya di Berlin. Kok kita bisa beda banget Indo sama Jerman? Di Indo, menurut gue ya, atau menurut beberapa teman gue juga yang sama-sama kuliah transportasi gitu, gue juga sempet ngobrol sama teman gue, S1-nya di ITB, S2-nya di TU Berlin. Udah simpel di Indonesia tuh ada 3 gitu. Yang pertama buat pejalan kaki di Indonesia masih sangat minim. Lu mau ke depan gang aja malas banget jalan kaki, takut keserempet mobil lah gitu kan. Trotoar juga buat orang jualan Iya, gitu. atau buat pohon, jadi tiang listrik. jadi nggak optimal. Sedangkan orang mau naik angkot itu kan kudu jalan dulu, mau ke haltenya juga mau jalan dulu. Gua waktu kemarin balik ke Indo itu kemarin bulan lalu pas banget gitu. Nah, gua dari Cirebon tuh jalan-jalan tuh, tapi sengaja gua jalan-jalannya naik motor gitu. Dari Cirebon ke Bandung, terus dari Cirebon ke Jogja tuh gua naik motor gitu. Di sepanjang perjalanan gua tuh sempet ngelihat ada pemandangan yang agak sedikit lucu gitu. Jadi ada kayak angkutan umum ya, setengah bus gitu. Di daerah Jawa ada, nah daerah Bandung juga ada tuh, daerah Jatinangor. Dia tuh kalau mau naik angkutan itu tuh naik dulu tek baru masuk gitu. Jadi maksudnya naik tuh gimana? jadi agak ada tangganya dulu, pintu masuk itu agak ke atas gitu. Oh, oke. Nah, gitu. Kayak minibus gitu ya? Nah, kayak minibus. Oke lah gitu, mungkin karena di Indonesia tuh buat menghindari misalkan kalau yang supirnya bandel di jalan mau Iya, narik penumpang kan, penumpang dari jalan kan susah soalnya pintu masuknya tinggi gitu. Iya. Oke lah gitu, ada satu inovasi, cuman kan belum nyampe tahap ke taraf yang misalkan udah di Jerman. Di Jerman mah udah hidrolik, kemudian juga setara dengan tinggi jalan. Alasannya misalkan yang buat orang buta juga bisa masuk. Gitu kan. Kemudian juga yang naik kursi roda juga bisa masuk. Nah, gue mikir ini dalam hati gimana kalau yang kursi roda masuknya gitu kan. Tapi kayaknya di Indonesia juga Allgemein kayak buat orang-orang yang punya disability tuh nggak diperhatiin sama sekali. Nah, itu dia gitu. Itu masih PR lah, itu masih belum, ya bukannya merendahkan, kan belum sampai level Indonesia gitu. Kalau di sini udah kayak Praga gitu. Di sepanjang jalan tuh ada standarnya. Buat pejalan kaki aja tuh udah dikasih garis khusus buat yang buta. Di halte juga sama, ada huruf braille-nya dan lain-lain. Itu yang pertama, pejalan kaki. Yang kedua, pengguna mobil pribadi. Di Indonesia masih sangat dimanjakan sekali. Yang gua tahu kemarin balik tuh, ya tadi kita juga bilang 1.000 lu udah bisa bawa balik motor gitu. Iya, DP. DP gitu. Perkara nanti bulan depan bisa bayar nggak tahu Iya, ya. Gitu. Yang penting bawa rumah dulu. Cerita. Mobil kalau lagi promo 3-5 juta lu udah bisa bawa pulang mobil. Tempat parkirnya juga masih murah, lu bayar parkir cuma berapa. BBM juga masih murah, beda sama di Jerman. Di Jerman tuh orang mau punya mobil tuh mikir, bikin SIM-nya juga mahal. Ya kalau dirupiahin mah belasan sampai puluhan juta lah tergantung orangnya. Tiap mobil tuh wajib punya asuransinya. Terus BTW, Ri, kalau misalnya di sini BBM nggak ada subsidi dari pemerintah ya? Atau ada? Setahu gua nggak ada. BBM di sini nih dikelola sama perusahaan asing, British Petroleum, terus kemudian dari ESSO dan lain-lain. Sistem-sistem di sini ya memang nggak sama kayak di Indonesia. Ya, misalkan bayar tol gitu. Ya di sini bayar biaya tol itu sudah termasuk dari pajak kita, pajak personal. Lu pakai nggak pakai jalan tol tetap bayar pajak jalan tol gitu. Jadi dan berapa tadi, 74 euro per tahun? Itu buat Autobahn, Straße sama Bundesstraße. Autobahn itu apa tuh, Ri? Autobahn tuh jalan tol. Straße biasa. Ya, Bundesstraße jalan biasa yang ada di kota atau yang di desa. Kemudian yang ketiga, orang itu masih malas menggunakan transportasi umum. Nah, itu nanti ada berhubungannya sama pejalan kaki. Yang nggak tahu tuh apa faktor mental atau karena memang ya mungkin fasilitas transportasi di Indonesia masih kurang comfort kali ya. Nah, itu sih, ya lu tau lah kan Metro Mini, terus Kopaja gimana, udah kayak besi rongsokan tapi dikasih mesin, dikasih ban duduk. Ban duduk bisa jalan, terus copet. Bener gitu yang kita bilang. Ya kalau dari angkanya di Jakarta terutama gitu, yang pakai transportasi umum tuh ya masih 20%, 80% masih pengguna
transportasi pribadi gitu. Ya itu masih terlalu minim sekali. BTW yang menurut gue lucu, Metro Mini sama Kopaja sama angkot itu dikelolanya bukan sama pemerintah kan ya? Iya sih, itu kembali ke kebijakan pemerintahnya gitu. Jadi mungkin pemerintah yang mengontrol, cuman dari segi pengoperasiannya itu diserahkan kepada privat, cuman ada aturan-aturan standar-standar pemerintah yang harus dipenuhi. Ya maka dari itu kebijakan transportasi itu nggak semuanya seluruh dunia itu sama. Bisa jadi kebijakan yang di Berlin dipakai di Jakarta itu nggak cocok, bahkan tambah parah. Gue punya pertanyaan nih, kan lu belajar udah bertahun-tahun ya transportasi. Pernah nggak sih lu selama lu belajar ini, terus lu pasti bandingin sama negara asal lu lah ya? Pernah nggak ada kayak 1-2 hal yang kayak, oh mestinya gini ya, gila di Indo berarti kayak udah nggak banget ya? Ada sih. Yang paling simple trotoar. Nah kalau kita di sini, lu juga kalau di trotoar tuh dimanapun, di kota manapun gitu ya, mau di Berlin, mau di Munchen, mau di Halle atau dimanapun, trotoar itu rata-rata nggak jauh tingginya tuh sama aspal jalan. Lu juga kalau jalan di trotoar tuh nyaman jalan aja. Iya kalau sih. di Indo, lu tau nggak di Indo? Tinggi sih. Tinggi kan, jadi tinggi kalau terus ada masuk bureau atau masuk kantor, Diituin. diituin gitu. Kalau gue mikir, gue kalau lagi jalan gitu ya, turun lagi, naik lagi, turun lagi, tuh Iya PR. sih. Itu PR banget sih, itu Iya nggak sih. efektif gitu. Itu nggak, buat yang naik sepeda juga sama nggak efektif. Jadi sepedanya kudu diturunin. Nah belum lagi ada yang jualan toprak gitu, kelapa muda, wah. Sama mungkin yang gue perhatiin di Indonesia itu buat transportasi logistik atau barang. Di Indo itu masih dominannya ya sama kita 80% didominasi logistik atau truk-truk tuh yang di jalanan. Lu kan tahu sendiri kan, truk size gede, panjang, taruh di jalan. Gue ngerti banget. Apalagi kalau dia tuh masuk kayak jalanan, yang jalanan ibaratnya buat orang-orang biasa gitu loh, bukan buat orang antar barang. Itu paling bete banget. Gue merasakan sekali karena gue dari Cirebon itu Pantura coy. Transportasi logistik yang pakai kereta itu hanya 3% lah di Indonesia gitu, sangat minim. Itu harusnya dinaikkan lagi. Itu kenapa, Rik? Karena relnya nggak ada kah? Ya, Belum dibikin ke tempat-tempat tertentu, atau keretanya kebanyakan buat orang biasa gitu, buat nganter orang tuh gimana? banyak faktor sih, terutama ya kembali lagi satu kebijakan pemerintah, yang kedua juga semakin kesini ini perkembangan dunia bisnis itu makin makin mobilitas gitu, makin tinggi lah. Jadi bahkan yang partai-partai kecil gitu, bahkan lu misalkan mobilitas di Bandung pakai paket kilat gitu kan, mau nyampe ke misalkan Surabaya gitu, sehari nyampe gitu, lu bayar lebih mahal. Nah itu kan kalau pakai kereta kan nunggu misalkan sehari itu 2 hari dulu sampai barang kumpul banyak. Oh iya. Per partai gitu, bawa ke sana gitu. Iya. Nah, kalau yang mereka yang jasa itu kan mengendaраkan kecepatan, ya udah dia akan pakai mobil kecil, yang penting nyampe gitu, bayar lebih mahal. Bayangkan kalau misalkan dipotong lah 80%, jadi katakanlah 50% yang itunya dipindahkan semua ke kapal sama ke kereta. Jadi 30% lebih lelang gitu di jalan, lebih luang. Pengguna jalan itu juga satu lebih luas, mungkin satu truk itu bisa buat berapa ya? 2 mobil ya? Bisa. Motor. Apalagi dia lamban kan, nggak bisa ngebut. Nah itu dia tuh. Kadang ada juga satu kebijakan di Jerman bahwa aturannya itu nggak tahu sih, menurut gua agak lucu dan unik ya, mungkin inovatif gitu ya, bahwa di autobahn itu atau di jalan tol itu mobil truk itu nggak boleh saling menyalip. Ya mungkin alasannya kayak misalkan kalau lagi pengen nyalip kan dia pasti nyalip pelan-pelan. Dia panjang coy. Panjang kan mobilnya, dan ini nyalip pelan-pelan. Di belakang ada mobil pribadi mau nyalip kan itu tunggu terus pas di depannya udah nyalip, depannya ada lagi kan, itu bikin tambah macet gitu. Di Jerman tuh mobil truk tuh rata gitu, maksudnya tertib gitu. Maksudnya kalau jalur lambat, karena Jerman setir kiri ya berarti di kanan semua gitu, mau nyalip jalur kiri gitu. Kalau di Indo kan kalau mau nyalip laju kanan gitu kan. Kalau gue lihat, karena gue juga sering naik autobahn gitu ke kota lain naik bus gitu, itu terus semua tuh di sebelah kanan semua. Pengguna mobil pribadi tuh kalau nyalip sebelah kiri tuh enak, tuh tinggal lempeng aja gitu. Nah di Indo gue kemarin naik motor, ini truk sebelah kanan, gue salip kiri terus ada truk sebelah kiri, gue salip kanan. Kalau misalnya di Jerman itu ada waktu-waktu tertentu di mana truk-truk gede itu boleh keluar nggak, Rik? Ada sih aturan-aturan Jerman, karena Jerman juga berada di tengah-tengah Eropa, jadi sangat strategis sekali untuk barang-barang logistik, truk-truk yang dari luar negeri juga gitu. Misalkan dari Perancis mau ke Rusia, dari Perancis mau ke Ceko, dari Perancis mau ke Polandia kan pasti lewat Jerman tuh. Ya. Kan di Jerman itu ada waktu-waktu tertentu, misal truk itu nggak boleh lewat autobahnnya Jerman karena misalkan lagi musim mudik gitu. Orang Jerman juga ada mudiknya juga, kalau Natalan kan sudah diprediksikan jalan tol pasti ramai. Oh ya BTW yang gue senang juga di autobahn sih, kayak bus kan maksimal tuh 60 nggak salah, atau 80.
Oke, segituan. Jadi kalau misalnya udah 100 apa berapa, malah penumpangnya yang suka kalau ngasih tahu kalau ada supir-supir bandel tuh. Kayak, wah lu udah terlalu ngebut nih atau gimana. Satu juga dari orangnya bisa ditegur, yang kedua juga dari segi teknologi gitu, kalau lu lebih ada kamera gitu, Ada blitznya. ada blitznya juga, tinggal cepat lu kirim surat ke rumah kena denda. Kalau yang pengguna mobil pribadi 3 kali SIM lu dicabut. Oke, lanjut ke transportasi umum nih. Kalau misalnya di Berlin itu ada transportasi namanya S-Bahn itu Schnellbahn. Terus ada U-Bahn, Unterbahn atau Underground. Untergrundbahn. Iya, Untergrundbahn. Terus ada bus, terus dia punya tram juga. Nah, tramnya ini tapi cuma ada di Berlin Timur, di Berlin Barat itu nggak ada tram. Nah itu gue juga nggak tahu kenapa. Mungkin lu tahu, lu kemarin belajar Geschichte-nya DDR, Nah, mungkin itu. di situ ada. Gila. Sejarahnya itu di Berlin ada S-Bahn, U-Bahn itu kapan nih? Itu udah dari 1900-an tuh udah ada gitu. Bahkan tram atau Straßenbahn itu 1860-an tuh udah ada gitu. Terus kenapa cuma ada di Berlin Timur? Dulu udah ada apanya, gleisnya, udah ada spurnya gitu kan, udah ada wagonnya gitu. Cuman belum ada antriknya gitu, jadi mereka masih pakai kuda gitu. Tapi mulai tahun 1900-an Siemens yang menemukan itu pertama di dunia itu baru menggunakan dinamo listrik, dan itu dikelola oleh di Berlin namanya BVG, Berliner Verkehrsgesellschaft. Itu dulu tuh BVG cuma ngurusin Straßenbahn aja gitu. Dia akhirnya Übernehmen buat U-Bahn sama busnya juga. Oh ya, di Berlin tuh salah satu Straßenbahnnya tertua di dunia dan salah satu 3 terbesar di dunia setelah Melbourne. Yang kedua tuh Saint Petersburg di Rusia. Itu. Setelah Perang Dunia Kedua itu dibombardir tuh Berlin tuh hancur lebur. Iya, makanya kemarin kadang ada joke gimana ya misalkan Jakarta itu biar bisa transportasinya bagus gitu, atau misalkan kayak Berlin yang lu gampang bom aja dulu. Straßenbahn di Berlin tuh bener-bener hancur total, tapi sama Berlin sama Jerman tuh mulai dibangun lagi, tapi sampai akhir tahun 1945 itu paling baru setengahnya doang yang bisa dipakai lagi, sisanya nggak bisa. Dan kemudian ada problem lagi, Berlin kan dipecah tuh jadi dua, ada Berlin Barat sama Berlin Timur. Berlin Timur dikuasain sama Uni Soviet atau Rusia gitu. Nah kalau di Berlin Barat ada 3 negara tuh, yang bagian Berlin Barat yang atasnya Becek Pankow tuh sama Prancis, terus yang di bagian Becek Spandau tuh sama British ya? Sebagian bawah tuh kayak Neukölln Neukölln gitu, Kreuzberg sama Amerika gitu. Makanya sekarang kayak tempatnya ghetto gitu mungkin dari situ. Nah itu dari situlah mulai ada perbedaan. Sebenarnya pas dibagi dua itu jalur Straßenbahn yang sebelah barat tuh Berlin Barat tuh 3 kali lipat lebih banyak daripada jalur Straßenbahn yang ada di Berlin Timur gitu. Cuman karena ada kebijakan politik transportasi di Berlin Barat itu bahwa untuk mengurangi jumlah Straßenbahn lebih memperbanyak jalur bus sama subway atau U-Bahn gitu. Gara-gara itu jadi ya mulailah banyak dikurangin jalan-jalannya gitu, jalan-jalan Straßenbahn-nya. Makanya di Berlin Barat itu jalur-jalur busnya itu dulunya jalur-jalur Straßenbahn. Nah, Berlin Timur tuh hanya sepertiga jumlah Straßenbahn pas dipecah itu, cuman Straßenbahn-nya lebih dioptimalkan. Dan di Berlin Timur itu kiblatnya atau berkaca pembangunannya itu sama Moskow. Mungkin kalian yang udah pernah ke Moskow tahu kan, jalannya gede-gede. Gue belum pernah sih, Gue juga belum pernah sebenarnya. Cuman ngeliat doang. Ngeliat di internet gitu. Ternyata sama gitu. Jadi tipe-tipenya jalannya lebar, tengah-tengahnya ada tram, bangunannya jarang-jarang gitu. Tapi tempat ada masalah, dia juga nggak bisa menambah jumlah banyak karena pas dipecah itu bengkel Straßenbahn-nya ada di Berlin Barat. Kemudian minta kelola sama ada bengkelnya S-Bahn sama U-Bahn kalau nggak salah. Di Berlin Straßenbahn, bus sama U-Bahn itu dikelola sama BVG karena satu beda aturan juga. Jadi kalau yang Straßenbahn sama U-Bahn itu aturannya ada aturan Bostrap namanya, Betriebsordnungsstraßenbahn. U-Bahn kan kelihatannya kayak kereta biasa gitu. Tapi dari aturannya ternyata enggak, sama kayak Straßenbahn. Jadi dari sinyalnya, dari mungkin watt listriknya gitu-gitu. Oh, yang lebih seperti teknis gitu. Nah, lebih seperti teknisnya itu ada aturannya mengikuti itu gitu. Kalau yang VBB yang S-Bahn itu dia ngikutnya ke Eisenbahn, aturan Eisenbahn umum kereta gitu. api biasa. Jadi S-Bahn tuh ada yang bilang Schnellbahn dan juga Stadtschnellbahn gitu. Itu biasanya dipakai buat di
kota-kota gede gitu, kota-kota gede yang padat penduduknya sama mobilitasnya tinggi. Apakah mau di Berlin atau juga di daerah-daerah yang padat kayak misalnya di NRW gitu kan. Di NRW kan ada daerah Bochum, Düsseldorf, Dortmund gitu kan, itu daerah-daerah padat, daerah industri gitu. Uban juga sama gitu. Uban tipe-tipe ya buat di kota-kota besar juga gitu kan. Uban namanya aja Untergrundbahn kan nggak selamanya ada di bawah kan. Kayak Sini juga sama. Gleisdreieck juga Gleisdreieck di atas gitu kan. Yang S-Bahn juga sama. Lu S-Bahn yang di mana tuh? Posdamer Platz. Oh iya, S1, S2, S25 itu di bawah. Posdamer Platz di bawah gitu. Paling kalau di situ tarifnya ya macam-macam sih. Kayak ada Tanggaskarte, ada yang cuman 2 jam, ada yang cuman buat 5 stasiun atau berapa stasiun, 3. Terus ada yang Monatskarte yang buat 1 bulan, 1 minggu juga ada, yang per tahun juga ada. Kalau di Indo, kalau naik busway beli langsung di situ ya. Iya. Ada yang Nah itu ada sedikit unik ya, misalkan gue kadang mikir kalau sistem pembayaran di Jerman kayak di Indo kayaknya KAI bangkrut. bisa jadi. Iya. Kan kalau di sini kan lu kalau masuk kendaraan umum masuk aja gitu. Iya. Ya, masuk bus agak nunjukin lah gitu bawa tiket. Tapi kalau lu naik S-Bahn, naik U-Bahn kan selonong aja gitu. Asal pas lagi ada kontrole lu bisa nunjukin. Kalau enggak denda 40 euro. 60. Oh, udah naik 60 euro gitu. Kalau di Indo gitu kan, wah itu bisa bangkrut. Semua orang pasti nyelonong. Iya, tapi kadang gue berpikir gitu bener, maksudnya suatu sistem di negara ada karena negara itu tuh udah siap gitu buat nyerap sistem itu. Di Eropa kayaknya cuma di Jerman doang. Cuma di Jerman yang nggak ada gitu-gituan itu. Kalau kayak di Inggris gitu, gue belum pernah kesana, cuman tahu lah gitu kan. Ada sistem tap gitu kan kayak di Singapura tuh. Di mana? Itali juga di ada. Itali, di Spanyol juga sama. Prancis juga ada. Gue mungkin ada catatan mengenai strategi Jerman untuk mengatasi macet. Nggak tahu ya, itu kan kembali lagi ke negaranya masing-masing. Tiap negara beda-beda masalahnya kan, parameternya bertransportasi kan banyak gitu. Ada status sosial, dari segi ekonominya juga, dari segi kebijakan pemerintahnya, dari segi mungkin mental penduduknya dan lain-lain. Jadi di Jerman juga tiap kota tuh beda-beda masalahnya. Itu ada misalkan di kota ini, di Bundesland ini bikin aturan ada pembaharuan lampu merahnya. Mungkin yang daerah perempatan ini dulunya merahnya 1 menit jadi 30 detik katakanlah, karena tambah ke sini yang arus sebelah sini tambah banyak nih. Ya lu bayangannya kalau di Indo gitu, atau nggak tahu sih kalau detiknya sampai 200. Lu 200 detik itu untuk selamanya, lu sampai kiamat kagak gitu. Transportasi itu jalan tuh dinamis, ada kalanya sepi, ada kalanya naik, ada kalanya turun gitu. Nah itu pemerintah yang harus selalu mengontrol, dan semua kan kalau mau kebijakan harus berbasis data. Supaya dulu datanya segini pasti nggak kayaknya nggak bisa itu nggak bisa gitu kalau itu relatif gitu. Terus kalau Jerman dia kayak gimana tuh, selain dia kayak mikirin lampu merahnya gitu? Ya dulu ada kebijakan pasang kayak papan informasi digital gitu loh. Oh, yang kayak hati-hati di daerah sini macet. Hati-hati di daerah sini macet, terus kasih alternatif kalau mau ke sini ke jalur ini ini. Nah ya jadi kan itu macet nih. Jadi gua tahu lewat jalan sini yang lebih cepat, sama pembangunan atau perbaikan jalan di Jerman dipercepat karena kalau itu menyebabkan macet. Dan di Jerman tuh rata-rata 2/3 penyebab kemacetan tuh salah satunya Baustelle. Kalau nggak dipercepat kan makin tambah parah, makanya kadang kerja restoran Sabtu Minggu tetap atau malam tetap dijalanin. Yang paling penting ya menurut gue itu Jerman tuh secara umum dia orientasinya ke pengguna. Kalau membuat kebijakan itu orientasinya tuh ke kita sebagai pemakai dan alam atau lingkungan. Misalkan lu mau bikin jalan 100 km gitu, lonzis nggak buat kita gitu, buat buat pengguna jalannya, dari sisi alamnya merusak lingkungan atau enggak. Jadi tidak menawarkan gitu, gue bikin jalan nih, misalkan jalan sini dari jalan A ke B nih, lu bisa pakai jalan ini gitu, enggak kayak gitu. Justru itu malah bikin tambah macet. Kalau bikin plannya itu untuk menghindari macet, bakal ketemu macet lagi. Logikanya dibikin jalan tol baru nih, terus ke sini, jadi agak lengang gitu. Terus orang mikir, wah ada jalan tol baru nih, beli mobil baru gitu. Iya benar. Nambah jalan itu berarti sebenarnya nggak selalu nge-solving masalah. Nggak selalu nge-solve masalah. Beda kalau misalkan orientasinya ke pengguna gitu, gimana buat jalan itu lebih ke penggunanya lebih efektif dari segi waktu, lebih efisien, lebih ramah lingkungan, lebih nyaman, ditambah dengan kontrol pengguna jalan dan kontrol jumlah kendaraan yang kurang terkontrol dengan baik sama pemerintah. Soalnya gimana ya, Ri? Ini gue ngomongin Jakarta ya. Ibaratnya tuh nggak ada pilihan lagi selain buat naik mobil sendiri. Ibaratnya kalau motor lu bisa nyelip cepet. Kalau angkot yang kayak gue bilang tadi gitu, yang nggak comfortable lah gitu. Kalau di Jerman kan ibaratnya orang
Mau naik mobil tuh mikir-mikir, padahal dia punya mobil kayak, lebih cepetan gue naik S-Bahn atau naik U-Bahn gitu loh. Atau gue lebih cepet naik sepeda gitu loh, jadinya lebih banyak pilihannya. Di Berlin atau BVG terutama dia berani gitu ngasih penawaran. Jadi di BVG itu ada penawaran, lu berani nggak nih, misalkan rumah lu di Spandau, kerja lu di Friedrichstraße, lu taruh kunci mobil lu di Bahnhof Spandau, gua tuker sama tiket BVG gitu. Tiket BVG ini lu bebas mau pakai U-Bahn, mau pakai bus, mau pakai S-Bahn, berani gitu ngasih penawaran gitu karena dia itu fasilitasnya lengkap dan juga buat kasih promosi kepada pengguna mobil pribadi yang belum pernah naik transportasi umum gitu. Ini lu coba dulu dah gitu kan naik transportasi umum enak atau enggak. Oh BTW yang gue seneng di sini apa? Supir-supir tuh dia tuh ada Ausbildungnya. Dia bukan kayak asal lu butuh kerjaan ya udah lu nyupir aja kok. Yang penting punya SIM gitu ya. Yang penting kan punya SIM juga nembak gitu. Terus gajinya juga gede ya. Iya gajinya gede. Ketika transportasi umum tuh benar-benar dikelola sama pemerintah, orang itu tuh nggak mesti gitu. Kalau kayak bus di Indo tuh mereka nyalip-nyalip kebut-kebutan sama bus yang depannya supaya dapat penumpang. Kan di Jakarta tuh gitu banget kan. Iya. Karena kan dia dapat penumpang atau enggak kan sama aja gajinya. Bener, nggak mesti nyetor berapa gitu kayak restoran gitu kan, sampai gontok-gontokan, kebut-kebutan. Kayak Baswe tuh dia digaji nggak? Harusnya sih digaji sih kalau Baswe, nggak mungkin enggak sih. Ya maksudnya yang Jerman yang sudah stabil aja dia masih tetap mengadakan inovasi. Ya kalau bedanya Jerman sama Indonesia, kalau buat transportasi Jerman mah udah mikirin yang hal-hal tersier lah, yang luksus gitu ya, yang ramah lingkungan, transportasinya yang mewah, kan, yang nyaman. Di setiap Bahnhof ada wifi-nya, ada wifi sekarang. Ada wifi-nya kan. Jadi kalau di Indo yang primernya aja masih belum tersampaikan gitu. Maksudnya bikin jalur-jalur yang diperbanyak gitu kan, Bahnhof diperbaiki, diperbanyak dan lain-lain itu masih minim sekali. Lu berarti sering melihat ini dong, solusi-solusi dari pemerintah Indo tuh buat menangani kemacetan dan segala macam. Menurut tuh so far tuh efektif nggak sih? Selain yang tadi nambah jalan tuh kan nggak efektif lah ya berarti. Kalau kayak misalnya nggak tahu 3-in-1 lah atau yang ada plat genap ganjil tuh gue nggak ngikutin sih sebenarnya. Atau mungkin ada yang kebijakan lain yang gue nggak tahu. At least membantu lah, ya misalnya 3-in-1 gitu kan. Itu dari pemerintah tuh udah mengkaji gitu ya, bagus nih sistemnya kalau gini-gini. Cuma kan kembali lagi sama orangnya, kadang ada calo tuh nggak joki 3-in-1 tuh gue kagak habis pikir tuh. Orang Indonesia kreatif tau, produktif sekali ya gitu, jadi joki. Mereka tuh tahu di mana cara mereka bisa dapat duit. Nah itu dia. Ya gue sih percaya pemerintah bikin aturan itu ada pengkajiannya dulu. Nah ini udah dibuat malah diakal-akalin, ya tetap aja bohong gitu kan. Itu ya kitanya kudu sadar dulu, udah aware sama hukumnya gitu, patuh lah gitu. Lu kemarin tau denger ya yang ada masinis negur yang perokok di kereta? Enggak, itu di Indo. Di Indo itu di daerah Jawa mas. Dia sampai viral tuh di sosmed gitu. Jadi dan dia dapat penghargaan lah dari PT KAI-nya gitu. Bagus gitu, maksudnya tegas dengan hukum, ngasih peringatan kepada orang yang merokok di kereta api padahal itu udah dilarang. Nah itu di Indonesia bagus tuh, top gitu kan. Karena itu tuh masih minoritas, nggak umum. Nah kalau di Jerman kebalikannya, justru yang kayak gitu-gitu tuh yang jarang gitu, yang melanggar itu yang jarang. Naik sepeda. Oh iya, sepeda. Lu punya sepeda nggak? Gue dulu punya sepeda, terus gue jatuh dari sepeda, gue malas naik sepeda gitu. Gue gampang trauma orangnya sih. Nah, karena rumah gue deket sama kampus, jadi gue juga naik sepeda kemana-mana. Dan itu lebih efektif gitu. Kalau dilihat di Jerman enak banget, terutama di Berlin gitu ya. Jalan buat sepedanya itu ada gitu, dan ada rambu-rambunya, diperhatikan dan diprioritaskan. Itu juga bisa jadi salah satu kebijakan ya pemerintah tempat buat menanggulangi kemacetan gitu. Jadi orang yang nggak terlalu jauh lah, misalkan jarak rumah ke kampus, rumah ke sekolah, rumah ke tempat kerja cuman mungkin 1 kilo atau apa, yang nggak usah pakai mobil. Tapi di Indo instead naik sepeda mereka lebih seneng naik motor metik. Kayak ibu-ibu mau ke Indomaret naik motor metik. Atau mau ke pasar gitu. Atau mau pasar naik motor metik. Karena mungkin itu lebih praktis, lebih simpel, sama sarananya udah memadai gitu. Mungkin di pasarnya atau di Indomaretnya, gua kemarin kayaknya di Indo balik nggak ada deh parkiran khusus buat sepeda. Nggak ada. Lu mau taruh sepeda gitu doang, lu belanja balik udah hilang. Jangan kan di Indo, di sini gue udah pernah hilang sekali nih sepeda. Di sini tuh tempat parkir sepeda ada gitu loh, kayak besi, terus kita bisa nyenderin dan rantain di situ. Rantain di situ gitu. Gue waktu ke Jogja ada tuh jalan, tapi nggak semuanya, jalan-jalan tertentu ada khusus jalan ada sepeda gitu. Wah mesti diperbanyak tuh yang gitu-gitu. Mesti diperbanyak. Lanjut, di Indo banyak orang pinter transportasi sama tata kota kan ya? Harusnya banyak. Yang generasi kita banyak lah ya orang-orang hebat. Mudah-mudahan. Mungkin tuh kalau misalnya ntar pemerintahan mereka yang itu mungkin bisa oke sih. Terutama yang kemarin misalkan teman gue tuh yang S1-nya di Indo,
terus S2-nya di sini, itu harusnya dia tuh punya pemikiran yang terbuka gitu. Dia S1 di Indo, tahu lah gimana situasi transportasi di Indo gitu. Kemudian S2 di sini, kondisi di mana transportasi bisa katakanlah ideal gitu ya. Kayaknya buat di Indo pakai konsep ini nih atau pakai kebijakan ini bisa nih. cari jalan tengahnya. Nggak semata-mata kebijakan di negara maju ditempelin di negara berkembang. Karena belum tentu cocok. Oke, ya sudah. Tonton terus vlognya kita. Tonton terus pokoknya. Nanti ada banyak lagi video-video seru lainnya. Dan semoga seperti biasa videonya berguna buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Salam.